Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua Ibu dan Bapak sekalian. Mohon izin kami ingin menampilkan sesi micro teaching terkait dengan pembelajaran mata pelatihan konsep IKN yang dilaksanakan dengan metode blended learning, artinya disampaikan pada saat fase klasikal, sehingga seolah-olah kelas ini adalah kelas peserta yang dilaksanakan secara klasikal. Dengan itu mohon izin kami menampilkannya dalam PowerPoint yang telah kami siapkan. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta sekalian, pegawai ASN yang akan dipindahkan ke IKN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini adalah hari pertama kita bertemu di fase klasikal setelah Ibu dan Bapak barangkali kemarin selama 3 hari telah mendalami pembelajaran di learning. Ada 2 agenda yang sudah dipelajari. Nah, ini adalah agenda ketiga yang membahas tentang konsep Ibu Kota Nusantara. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, dan kita akan diskusi panjang lebar 1 hari ini, Ibu dan Bapak. Perkenalkan, ini nama saya Budi, saya sebagai Widyaswara Ahli Muda di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Barangkali Ibu dan Bapak mau mencatat, ini nomor WA saya, ini juga alamat email saya, barangkali boleh silahkan dicapri. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum itu mari kita kenalan dulu barangkali ya, Ibu dan Bapak, supaya sama-sama kita saling berkenalan, bertegur sapa, karena Ibu dan Bapak barangkali kemarin baru belum bertemu bahkan ya, masih dengan online e-learning dengan LMS ASN Future Skill. Oke, baik, kalau gitu nanti kita satu persatu ya, Ibu dan Bapak bisa menyampaikan nama lengkap, panggilan, asal instansi, dan juga memori. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sudah memperkenalkan diri. Satu persatu ini peserta lumayan banyak, 40 orang ini ya, dari beragam instansi yang ada di KLHK, baik yang di pusat ya, dari eselon 1, apa namanya, yang ada di KLHK. Nah, sebelum melanjut, barangkali Ibu dan Bapak kemarin bagaimana pengalaman belajar mandiri Ibu dan Bapak saat emosi ya? Mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa barangkali karena saat ini pembelajaran banyak sudah menggunakan ya di pelatihan dengan metodologi e-learning tentunya. Kira-kira apa esensi yang dapat disimpulkan dari pembelajaran mandiri di LMS SN berbicara itu, Ibu dan Bapak sekalian? Baik, nah Ibu dan Bapak, terima kasih tadi sudah menyampaikan pendapatnya, juga komentar, responnya terkait pengalaman-pengalaman Ibu dan Bapak pada saat pelajaran dengan metode e-learning, begitu ya, mempelajari 2 agenda. Nah, ini agenda pembelajaran klasikal hari ke-1, saya ingin sampaikan, kita ada 3 sesi nanti, mulai dari pagi. Pagi ini sesi pertama, kita nanti akan berdiskusi sama-sama, kita mendalami tentang Smart City, ya, kota cerdas Nusantara, begitu. Kemudian nanti sesi kedua setelah break istirahat ya, nanti ada coffee break jam 10.15, itu akan kita diskusikan juga tentang bagaimana implementasi Smart City, bagaimana implementasi dari kota cerdas Nusantara. Lalu nanti setelah makan siang, kita akan diskusi juga lebih dalam ya, sama-sama kita diskusi mempelajari tentang Forest dan Spong City ya, di IKN itu bagaimana kira. Baik, nah Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah deskripsi singkat dari agenda ketiga ini. Jadi agenda ini membekali Ibu dan Bapak tentang konsep Ibu Kota Nusantara yang menerapkan konsep Smart City, Forest City, dan juga Spong City. Sehingga nanti Ibu dan Bapak setelah
mempelajari ini bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, terutama beradaptasi dengan budaya kerja baru, menyesuaikan dengan cara kerja baru, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Di mana itu adalah di Ibu Kota Nusantara. Ya. Baik, nah itu deskripsi singkat. Sehingga tujuan dari pembelajaran mata pelatihan ini atau agenda ketiga ini adalah peserta ibu dan bapak diharapkan mampu memahami konsep ibu kota Nusantara dan juga bagaimana implementasi. Ya, nah ini indikator keberhasilannya, mampu menjelaskan konsep dan implementasi smart city, menjelaskan konsep dan implementasi forest city, dan juga menjelaskan konsep dan implementasi Spong City. Ibu dan Bapak, saya ingin barangkali sekilas menyampaikan mengapa sih IKN dipindahkan. Maka dengan ini tentunya tujuannya untuk mencapai hal-hal ini supaya tidak terjadi. Pertama, sesuai dengan buku Saku Ibu Kota Negara yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2001, ada sekitar kira-kira 7 begitu ya alasan atau mengapa IKN tersebut. Yang pertama adalah penduduk Indonesia banyaknya di Pulau Jawa, 57% dari seluruh penduduk yang Indonesia. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional ini yang paling mendominasi, sehingga pulau-pulau lain yang tertinggal begitu ya. Tiga, krisis ketersediaan air bersih di Pulau Jawa, terutama di DKI ya, yang saat ini kita tahu bagaimana kondisinya gitu ya, termasuk juga di Pulau Jawa lainnya, di Jawa Timur Selatan. Terus konversi lahan terbesar terjadi juga di Pulau Jawa, terutama untuk kebutuhan bangunan. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Nah, urbanisasi sangat tinggi, dampaknya jadi kemacetan tinggi, kualitas udara jelas. Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, kita tahu bahwa tinggi muka air Jakarta juga dapat kita baca ya banyak di media sosial. Dan terakhir adalah ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Nah, dari situ barangkali Ibu dan Bapak dengan dipindahkannya ke IKN, hal-hal yang tadi disampaikan oleh buku Saku Ibu Kota Negara yang disampaikan oleh Bappenas barangkali bisa teratasi, sehingga tentu itu yang ditujunya barangkali menjadi tujuan kenapa itu bisa IKN berpindah ke Kalimantan Timur. Ibu dan Bapak sekalian, ini gambarannya saja sekilas saya kira ya. Ada istilahnya, ada beberapa ini istilah, ada ini wilayah IKN-nya luasnya 252.000 sekian hektar, ada wilayah KIPP, ini KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan ya. Kemudian yang kedua adalah KIKN, kawasan ibu kota Nusantara, dan yang terakhir adalah KPIKN, ini kawasan pengembangan, bisa sampai ke arah sini ya, ke Samarinda begitu ya, itu pengembangan. Baik. Nah, bagaimana dengan smart city yang dimaksud? Ini prinsip dari smart city, penjelasan Ibu Bapak nanti bisa lebih detail membacanya ya. Tetapi prinsipnya kami sampaikan singkat saja: optimal, inklusif dan terbuka, sirkular dan berkelanjutan, dan ini utama adalah terintegrasi. Nanti kita akan lihat satu persatu barangkali ya. Nah, di IKN sendiri juga dengan menerapkan kota cerdas Nusantara, ada 3 lapisan yang kami aplikasi: infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif. Nah, ini menjadi diperdetil lagi, ada 6 domain, ada 21 subdomain, dan 67 smart feature. Kami nanti akan menyampaikan bahan yang lain barangkali untuk melengkapi PowerPoint ini kepada Ibu Bapak serta sekalian. Nah, hal lain adalah kota cerdas IKN itu akan paling tidak terdapat 3 komponen. Ada software-nya, ada hardware, dan tentu brandware. Nah, Ibu dan Bapak menjadi komponen salah satunya di brandware adalah orang-orangnya yang mengendalikan dan mengelola sistem. Nah, smart feature. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan singkat saja ini ya, bahwa di dalam smart city itu ada smart feature-nya yang ya terdiri dari ada 67 smart feature begitu ya. Nah, di sini kami bagi-bagi mulai dari smart governance ya, bagaimana
dengan teknologi meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, ya, pengembangan sistem e-government, peningkatan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan menggunakan misalkan sistem pelaporan penduduk terpusat begitu menggunakan teknologi itu. Kemudian smart transportasi dan mobility, ya, transportasi yang digunakannya, mobilitas juga yang disiapkannya, efisien, nyaman dengan teknologi, termasuk juga pengembangan cerdas dan sistem manajemen. Kemudian smart living, integrasi teknologi, meningkatkan kualitas hidup, pengembangan rumah cerdas, dan pemanfaatan Internet of Things. Ayo, berikutnya adalah smart natural resources dan energi, bagaimana optimalisasi penggunaan sumber daya dan energi melalui teknologi, gitu ya, sehingga menjadi smart. Smart industri dan human resources, integrasi teknologi dalam industri dan pengembangan SDM, termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Ada lagi adalah smart build, environment, and infrastructure. Saya kira ini Ibu dan Bapak bisa pelajari lebih dalam. Nah, teknologi nanti kita sama-sama melihat, sama-sama mendemonstrasikan, mempraktikkan. Ada aplikasi namanya aplikasi I Know yang digunakan di Ibu Kota Nusantara. Ibu dan Bapak bisa langsung install di smartphone-nya masing-masing. Kita coba praktikkan ya, Ibu dan Bapak. Bagaimana menggunakan fitur-fitur, memanfaatkan fitur-fitur yang berikutnya adalah bagaimana konsep dari Forest City, bahwa kita tahu Ibu Kota Nusantara sebelum ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara pun sudah merupakan kawasan lindung, ya. 65%-nya sebagai forest, sebagai hutan. Sehingga tentu jadi mau tidak mau begitu IKN-nya harus mengadop bagaimana Forest City, ya, bisa menjadi sebagai solusi berbasis alam, ya, untuk berbagai keunggulan, apakah dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, maupun dari sisi lingkungan. Ini gambarannya begitu, dan strateginya barangkali yang ditetapkan oleh OIKN, ya, yang dimandatkan oleh pemerintah untuk Forest City di IKN, ya, lingkungannya pulih, kejayaan hutan tropis bisa kembali, dan seterusnya. Ada strategi-strategi yang bisa, termasuk juga bagaimana menghubungkan kembali ke habitat untuk koordinasi. Seperti diketahui bahwa eh, lingkungan IKN memang dikelilingi tidak hanya oleh flora, tentu juga oleh satwa atau fauna, ya, yang di situ ada habitat, ada koridor, dan seterusnya. Berikutnya adalah ini beberapa hal yang barangkali Ibu dan Bapak pada saat nanti dipindahkan ke IKN, ada beberapa hal yang boleh, ini yang boleh berkaitan dengan satwa liar, ya, yang boleh dilakukan. Kemudian ini yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nanti bisa kita lihat detail sama-sama. Nah, ini adalah yang terakhir barangkali konsep yang diterapkan di Spong City. Jadi Spong City itu kenapa sih muncul? Karena memang ada tantangan bencana dalam pembangunan. Sehingga Spong City menjadi salah satu pilihan yang ditetapkan untuk digunakan atau diterapkan di IKN. Bahwa Spong City adalah kota yang memiliki kapasitas untuk bagaimana manajemen air perkotaan dalam kebijakan perencanaan dan desain perkotaan, ya, melindungi, gitu ya, seperti ini di sebelah kanan, melindungi, menghambat, ya, menyimpan dan melepaskan, ya, terkait dengan apa ketersediaan air, apakah air yang memang sudah tersedia di seputaran IKN, gitu, atau barangkali dari limpasan air hujan dan seterusnya. Saya kira ini juga tentang Sponsity dan juga hubungannya dengan implementasi nature-based solution, begitu ya. Nah, ini tentu bagaimana solusi berbasis alam dapat membantu berbagai hal, ini pun juga diterapkan di KN. Ibu dan Bapak, terakhir barangkali ini menjadi perhatian untuk Ibu Bapak sebagai pegawai ASN yang dipindahkan ke IKN. Lalu kontribusinya apa? Ini ada salah satunya adalah pertanian perkotaan, urban farming, barangkali ya,
bisa diterapkan di sana oleh Ibu dan Bapak. Kemudian ini contohnya juga bagaimana membuatnya ini. Kemudian ini juga di tingkat partisipasi masyarakat ya, dan ibu dan bapak menjadi bagian dari masyarakat di IKN tentunya, menjadi warga juga selain juga sebagai ASN. Nah, ini ada yang juga bagaimana mengelola sampah ya, dan untuk menjaga lingkungan. Kemudian ini ada slogan IKN minim sampah ibu dan bapak yang bisa menjadi, untuk menjadi perhatian tentunya bapak dan ibu yang akan menjadi ASN yang dipindahkan ke IKN. Termasuk juga bagaimana memilah sampah ya, mulai dari rumah tentunya ini ya, ada beragam pembeda begitu. Dan terakhir adalah menjadi citizen science, Ibu dan Bapak bisa menjadi bagian dari apa namanya, semacam apa, seperti citizen forester begitu, sebagai warga negara yang punya sains, keilmuan yang bisa mendukung pembangunan lingkungan di KN. Saya kira detailnya tentu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian paparan dari saya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.